Selamat malam semuanya, nama saya Junius Sindo, MPM 1919-130 dengan program studi Sistem Informasi. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai jenis model data. Model data adalah model abstrak yang mengatur elemen-elemen data dan menstandarisasi bagaimana mereka berhubungan satu sama lain dan dengan sifat-sifat entitas dunia nyata. Dalam model data dibagi menjadi 5 model data. Yang pertama, model data ERD atau Entity Relationship Diagram. Yang kedua, model data semantik. Yang ketiga, model data hierarki. Yang keempat, model data network. Yang kelima, model data relasional. Model data ERD atau Entity Relationship Diagram. Model data ERD adalah suatu bentuk diagram yang menjelaskan hubungan antar objek data yang mempunyai hubungan antar relasi. Model data ERD digunakan untuk menyusun struktur data dan hubungan antar data, dan untuk menggambarkannya digunakan notasi simbol, bagan, dan lain sebagainya. Komponen utama model data ERD. Model data ERD terbagi menjadi 3. Yang pertama, entitas, atribut, dan relasi. Pertama, entitas. Entitas merupakan dasar yang terlibat dalam sistem. Entitas merupakan objek dasar yang terkait dengan sistem. Objek dasar bisa berupa orang, benda, atau hal lainnya. Yang kedua, atribut. Atribut adalah keterangan yang terkait pada sebuah entitas yang perlu disampaikan sebagai database. Atribut mempunyai fungsi sebagai penjelas sebuah entitas. Yang ketiga, relasi. Relasi atau hubungan adalah kejadian yang terjadi di antara dua entitas. Pada entitas, untuk menggambar dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama, entitas dinyatakan dengan simbol persegi panjang. Yang kedua, nama entitas berupa kata benda tunggal. Yang ketiga, nama entitas sebisa mungkin menggunakan nama yang mudah dipahami dan menyatakan maknanya dengan jelas. Pada atribut, untuk menggambarkan atribut yang perlu dilakukan adalah seperti berikut. Yang pertama, atribut dinyatakan dengan simbol elips. Yang kedua, nama atribut ditulis dalam simbol elips. Yang ketiga, nama atribut berupa kata benda tunggal. Yang keempat, nama atribut sebisa mungkin menggunakan nama yang mudah dipahami dan padat, menyatakan maknanya dengan jelas. Yang kelima, atribut dihubungkan dengan entitas yang sesuai dengan menggunakan garis. Pada relasi, aturan penggambaran relasi antar entitas adalah yang pertama, relasi dinyatakan dengan simbol bola ketupat. Yang kedua, nama relasi ditulis dalam simbol bola ketupat. Yang ketiga, relasi menghubungkan dua entitas. Yang keempat, nama relasi menggunakan kata kerja aktif, diawali awalan tunggal. Yang kelima, nama relasi sebisa mungkin menggunakan nama yang mudah dipahami dan dapat menyatakan maknanya dengan jelas. Berikut contoh model ERD atau Entity Relationship Diagram dari pemesanan tiket bioskop, yaitu pemesan melihat jadwal, film memiliki jadwal, film memiliki kategori, pemesan memesan tiket, memilih kursi, studio memutar film. Pada model ERD ini, yang termasuk dari entitas adalah tiket, pemesanan, kategori, jadwal, film, kursi, dan studio. Sedangkan atributnya yang berbentuk oval. Pada atribut tiket, terdapat ID tiket, harga, dan stok. Pada memesan, terdapat ID pemesanan, tanggal pemesanan, jumlah, total harga. Pada atribut pemesan, terdapat nama, email, alamat, nomor HP, jenis kelamin, ID pemesan. Pada kategori, terdapat ID kategori, nama kategori. Pada jadwal, terdapat ID jadwal, tanggal, jam mulai, dan jam berakhir. Pada film, terdapat ID film, judul, genre, durasi, dan tanggal tayang. Pada kursi terdapat ID kursi dan nomor kursi. Pada studio terdapat ID studio dan nama studio. Model data semantik. Model data semantik hampir sama dengan Entity Relationship Model, di mana relasi antar objek dasar tidak dinyatakan dengan simbol tetapi menggunakan kata-kata atau semantik. Semantik data model adalah salah satu jenisnya, di mana relasi antar objek dasar tidak dinyatakan dengan simbol tetapi dengan kata-kata atau semantik. Berikut contoh model semantik dari pemesanan tiket bioskop. Yang termasuk kata-kata semantik itu adalah memesan, memilih,
melihat, memiliki, dan memutar. Pembacanya seperti pemesan melihat jadwal, film memiliki jadwal dan kategori, studio memiliki kursi, pemesan memilih kursi lalu studio memutar filmnya. Model data hierarki. Model data hierarki yaitu di mana data serta hubungan antar data direpresentasikan dengan record dan link atau pointer, di mana record-record tersebut disusun dalam bentuk tree atau pohon, dan masing-masing node pada tree tersebut merupakan record atau grup data elemen dan memiliki hubungan kardinalitas one-to-one dan one-to-many. Berikut merupakan contoh model data hierarki. Model ini bentuknya mirip seperti sebuah struktur organisasi. Pada model ini, di bioskop terdapat direktur, di bawahnya terdapat manajer, kemudian dibagi menjadi layanan teknis dan admin, kemudian di bawahnya terdapat pengunjung dan pemesan. Untuk hierarkinya, direktur terdapat ID, nama direktur, alamat. Manajer terdapat ID manajer, nama manajer, alamat ID direktur. Admin terdapat ID admin, nama, username, password, dan ID manajer. Yang menghubungkan direktur dengan manajer adalah ID direkturnya. Manajer dan admin yang menghubungkannya adalah ID manajernya. Model data network. Model data network yaitu model di mana data dan hubungan antar data direpresentasikan dengan record dan link. Perbedaannya terletak pada susunan record dan linknya, yaitu network model menyusun record-record dalam bentuk graf dan menyatakan hubungan kardinalitasnya one-to-one, one-to-many, dan many-to-many. Berikut contoh model networknya. Terdapat film A, film B, dan film C. Pemesan A, pemesan B, dan pemesan C. Film A bisa dipesan oleh pemesan A, pemesan B, dan pemesan C. Film B bisa dipesan oleh pemesan A, pemesan B, pemesan C. Film C bisa dipesan oleh pemesan A, pemesan B, pemesan C, ataupun pemesan A menonton film A, film B, dan film C, dan begitu seterusnya. Film di dalamnya terdapat ID film, judul film, genre, tanggal tayang, durasi. Pemesanan di dalamnya terdapat ID pemesanan, ID film, judul film, nama, nomor HP, email, jumlah, dan tanggal pemesanan. Pemesanan di dalamnya terdapat ID pemesan, nama, nomor HP, email, alamat, jenis kelamin, ID pemesanan. Yang menghubungkan film dengan pemesanan yaitu ID film. Pemesanan dan pemesan yang menghubungkannya yaitu ID pemesanan, karena di dalamnya terdapat ID pemesanan dan ID film. Model data relasional. Model data relasional adalah model basis data yang menggunakan tabel dua dimensi yang terdiri dari baris dan kolom untuk menggambarkan sebuah berkas data. Contoh model data relasional dari pemesanan tiket bioskop. Terdapat 3 tabel, yaitu tabel customer, tabel pemesanan, dan tabel film. Tabel customer ada ID pemesan, nama pemesan, telepon. ID pemesannya contohnya 1915 130 dengan nama Junius Lindo dan nomor telepon 0853 085702. ID pemesanan kedua contohnya 1915 140 dengan nama Herman, nomor teleponnya 085353 888 111. Pada tabel film terdapat judul film, genre, tanggal tayang, durasi. Judul film contohnya The Marksman dengan genre action thriller dengan tanggal penayangan 15 Januari 2021 dengan durasi 120 menit. Judul film kedua ada Don't Tell a Soul dengan genre drama thriller dengan tanggal penayangan 15 Januari 2021 durasi 120 menit. Yang menghubungkan kedua tabel tersebut dari tabel customer atau pemesan dengan tabel film adalah tabel pemesanan. Tabel pemesanan terdapat di tengah, yaitu terdapat ID pemesanan dan judul film. Pada tabel customer dan tabel film, primary key-nya adalah ID pemesan dan judul film sebagai kunci utama dari tabel pemesanan. Pada tabel pemesanan, ID pemesan dan judul film menjadi foreign key atau kunci penghubung, dan ID pemesanan menjadi primary key-nya. Sekian yang dapat saya sampaikan penjelasan mengenai jenis model data.
Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Selamat malam dan terima kasih.